Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsakinah. Baiklah, kali ini saya akan membahas bagaimana dampak dari penyalahgunaan narkoba, beserta bagaimana seharusnya tanggapan seorang pemimpin, beserta bagaimana tanggapan diri kita sendiri terhadap hal tersebut. Sebelum melakukan hal itu, lebih baik kita mencari makna apa maksud dari narkoba itu sendiri. Nah, narkoba atau di dalam ilmu ilmiah yang sering disebut narkotika, yang mungkin di dalam kaum awam mereka sering mengatakan yaitu obat-obatan terlarang. Nah, mungkin ya memiliki dampak negatif sih yang terlalu banyak, karena kebanyakan dari mereka menyalahgunakan hal tersebut. Dampaknya sendiri lumayan berbahaya, atau mungkin ada juga sebagiannya yang sangat berbahaya, yang mungkin dapat atau bisa menimbulkan kematian. Dari hal tersebut kita dapat membedakan narkotika itu menjadi 3 bagian, yaitu narkotika 1, narkotika 2, dan narkotika 3. Narkotika 1 yaitu narkotika alami, yang seperti dari ganja, buah koka. Nah, itu adalah narkoba yang sangat berbahaya, karena dia memiliki sisi negatif yang sangat besar, karena dia belum diolah menjadi rasa candu yang lebih besar daripada narkoba yang sudah diolah, yang dijadikan oleh obat-obatan. Atau bahkan kebanyakan dari masyarakat Indonesia pun juga banyak yang mengkonsumsi benda tersebut. Jangan ditiru ya. Yang kedua yaitu narkotika 2. Narkotika 2 ini yaitu narkotika yang sering dijadikan sebagai obat-obatan, akan tetapi masih memiliki efek samping, yaitu seperti kecanduan. Hanya saja dia lebih ringan daripada narkotika 1. Narkotika 3. Nah, narkotika 3 ini dia telah diolah kembali, membuat para pengonsumsinya tidak terlalu membuat dia kecanduan atau ketergantungan. Nah, dari hal tersebut umumnya digunakan oleh para tim medis atau para dokter untuk mengurangkan kadar sakit kepada para pasiennya ketika hendak melakukan operasi atau bagaimanapun itu. Sementara di dalam tanggapannya, menurut saya pribadi, di dalam tanggapannya lebih baik kita menjauhi hal-hal tersebut. Caranya, yang pertama, kita harus memperbaiki sosial. Nah, kita harus bersosialisasi dengan orang-orang yang lebih baik. Yang kedua, yaitu kita harus memperdalam pengetahuan agama dan mempertahankan keyakinan bahwa kita tidak akan kembali mengikuti kecanduan tersebut. Yang ketiga, mungkin kita bisa menghindarinya, atau bahkan kita bisa ikut bergabung di dalam para tim penyelamat. Bukan tim penyelamat sih, kalau tim penyelamat udah kayak film kartun gitu kan. Para pemerintah atau para pejabat untuk melaporkan jikalau terjadi hal tersebut di daerah perkarangan kita. Nah, itu sudah membantu. Jikalau tugas bagi pemerintah sendiri, menurut saya pribadi, pemerintah seharusnya mereka juga ikut turun ambil serta di dalamnya untuk memberantas semua pengakibat pengonsumsi narkoba, terutama pengedar. Nah, kalau pengedar itu sangat berbahaya. Sementara itu, bagaimana hukum di dalam pasal 127 ayat 3 Undang-Undang Narkotika yang berbunyi, jikalau tertangkap seorang pengguna narkotika 1, dia akan mendapatkan hukuman maksimal 4 tahun penjara. Sementara jikalau ketahuan pengguna narkotika 2, dia akan mendapatkan hukuman maksimal 2 tahun penjara. Jikalau ketahuan
menggunakan narkotika 3, maka dia akan mendapatkan hukuman 1 tahun penjara. Nah, dari hal tersebut kita dapat mencantumkan bahwa sebenarnya hal tersebut benar-benar tidak boleh dikonsumsi. Sementara dari itu terdapat pula di dalam pasal 1 ayat 1 undang-undang yang berbunyi bahwa narkotika itu adalah suatu zat ilmiah ataupun yang alamiah yang dapat mengakibatkan hilangnya kesadaran, menimbulkan halusinasi, beserta dapat mengakibatkan kecanduan atau bahkan kematian. Nah, dari hal tersebut maka tidak boleh kita menggunakannya, apalagi kita para generasi muda. Baiklah, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.